Pertama siapa? Rajulun, seorang laki-laki, atahullahul Qur'ana, yang mana Allah telah memberikan Al-Qur'an kepadanya. Allah anugerahkan bisa hafal Al-Qur'an, sehingga dengan hafalannya itu fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa atrafan nahar. Dengan hafalannya ia ulangi di malam hari, ia perdengarkan kepada Allah di malam hari, begitu juga di siang hari. Jadi orang hafid Al-Quran, orang kasih kelebihan kepadanya dengan hafalan Al-Quran, boleh kita iri kepadanya. Kita lihat teman kita kalau sholat malam tahajud panjang rakaatnya. Kenapa? Dia ulangi hafalan Al-Qur'annya. Saya ingin seperti itu. Keinginan seperti itu dibolehkan. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahullahu malan. Boleh iri hati kepada seseorang yang Allah anugerahkan kepadanya berupa harta, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Punya harta tetapi di malam hari pun dia infakkan, di siang hari pun dia infakkan. Yang mana dalam hadis disebutkan orang fakir akan masuk ke dalam surga 500.000 tahun sebelum orang-orang kaya. Orang fakir yang bagaimana? Orang fakir yang memang tawajuhnya pada negeri akhirat. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi syai'unillahi lahumul Fatihah. Qiyan ada enggak Qiyan? Abdul Qiyan mana? Sakit adiknya Ari. Oh. Liwalidina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lahumul Fatihah. Wa inna nasyaitanir لتلاميذنا تلميذاتنا في هذه المدرسة وفي كل مدارس الإسلامية في العالم كله لهم الفاتحة. Duduk iftirash. Duduk iftirash dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa dammanna fi ad-darain amin. Wa anhu qala رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار ورجل آتاه الله مالا وهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار رواه مسلم. قلت الحسد يطلق على تمنى زوال النعمة على المحسود وهذا حرام ويطلق على الغبطة وهي تمنى مثل ما للمقبض
fa in kana al-maqbud ala halatin mahmudatin kama fi hadzal hadits fa huwa tamanna mahmudun yusabu alaihi wa yu'jaru wa in kana ala halatin sayyi'atin fa huwa tamanna madhmumun yu'akhidhu bihi. Wa kharraja Tabrani bi isnadin hasan an Fudalah bin Ubaid wa Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhuma an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a 10 ayatin fi lailatin kutiba lahu qintarun wal qintaru khairun min ad-dunya wa ma 'alayha فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل له اقرأ وارقى لكل آية درجة حتى ينتهي إلى آخر آية معه يقول الله عز وجل للعبد اقبض فيقول العبد بيده يا رب أنت أعلم فيقول بهذه الخلد وبهذه النعيم. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari Hadrat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, la hasada, tidak boleh iri hati, tidak boleh dengki, tidak boleh hasad, illa fitnataini, kecuali pada 2 orang. Asal hasad, asal iri itu adalah haram hukumnya, tetapi untuk 2 orang boleh kita hasad, boleh kita dengki. Pertama siapa? Rajulun, seorang laki-laki, atahullahul qur'ana, yang mana Allah telah memberikan Al-Qur'an kepadanya. Allah anugerahkan bisa hafal Al-Qur'an, sehingga dengan hafalannya itu fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa atrafan nahar. Dengan hafalannya ia ulangi di malam hari, ia perdengarkan kepada Allah di malam hari, begitu juga di siang hari. Jadi orang hafid Al-Quran, orang kasih kelebihan kepadanya dengan hafalan Al-Quran, boleh kita iri kepadanya. Kita lihat teman kita kalau sholat malam tahajud panjang rakaatnya, kenapa? Dia ulangi hafalan Al-Qur'annya. Saya ingin seperti itu. Keinginan seperti itu dibolehkan. Lancar hafalannya, sehingga dia yaqumu bihi ana al-lail wa atrafan nahar. Dengan hafalannya itu ia ulangi di malam hari dalam sholat sunnahnya, entah itu qiyamul lailnya ataupun sholat tahajudnya. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahullahu malan, boleh iri hati kepada seseorang yang Allah anugerahkan kepadanya berupa harta, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Punya harta tetapi di malam hari pun dia infakkan, di siang hari pun dia infakkan. Yang mana dalam hadis disebutkan orang fakir akan masuk ke dalam surga 500.000 tahun sebelum orang-orang kaya. Orang fakir yang bagaimana? Orang fakir yang memang tawajuhnya pada negeri akhirat. Apalagi dia kaya, dia infakkan hartanya. Jadi boleh kita iri hati kepada seseorang yang mana Allah anugerahkan berupa harta kepadanya, tetapi dengan hartanya itu semakin dia dekat kepada Allah SWT. Bahkan yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar,
Di malam hari dia infakkan juga, di siang hari dia kirim juga kepada Allah. Saya ingin seperti dia, mempunyai harta. Kalau seandainya saya punya harta seperti itu, saya akan infakkan. Keinginan seperti itu pun dibolehkan. Bahkan belum terwujud, itu Allah Subhanahu wa taala kasih pahala kepadanya. Lain halnya kalau dosa, innallaha tajawaza li ummatihi ma waswasat fi suduriha ma lam yatakallam aw ya'malu bih. Allah SWT memaafkan sesuatu yang terbetik di dalam hatinya dalam melakukan. Misalnya nanti kalau selesai saya belajar ini, saya akan curi sambalnya Gilang Ramadan misalnya. Tapi belum diwujudkan pencurian itu dengan tangannya atau dengan ucapannya, maka bagaimana? Maka itu dimaafkan. Lain halnya nanti kalau saya selesai ngaji ini, saya akan beri sedekah kepada orang yang sakit, itu saya akan bawakan pisang 1 arit misalnya. Itu dapat pahala. Kalau dosa sebelum diwujudkan dengan ucapan, dengan perbuatan itu, maka Allah maafkan. Nah, ini seorang laki-laki boleh kita hasad, iri hati, dengki kepadanya, yang mana atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dikasih harta oleh Allah, tetapi dengan hartanya ia gunakan dekat kepada Allah, ia infakkan kepada Allah SWT. Lain halnya dengan orang yang mempunyai harta tetapi semakin rakus dengan hartanya, semakin jauh dengan kepada Allah dengan hartanya. Lain halnya seperti yang itu. Ini seorang laki-laki yang Allah karuniakan kepadanya harta, tetapi yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tetapi ia infakkan di malam hari maupun di siang hari. Dengan hartanya dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin banyak hartanya semakin maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslimun. Qultu, musannif mengatakan, al-hasadu yutlaqu ala tamanna zawalun ni'mah anil mahsud wa hadha haram. Hasad itu adalah keinginan supaya orang itu hilang nikmat dari orang itu, maka ini haram hukumnya. Hasad secara hakikinya itu haram, berkeinginan supaya si A yang punya kelebihan itu hilang dari dirinya. Nah, ini keinginan hasad seperti itu tidak boleh dan haram hukumnya. Wa yutlaqu alal ghibthah, maka hasad di sini maksudnya adalah hasad yang diartikan dengan ghibthah, keinginan baik. Wa hiya tamanna mithlu ma lil mughbit fa in kana al maghbut ala halatin mahmudah kama fi hadzal hadis fa huwa tamanna mahmud yuthabu alaihi wa yujaru. Kalau keinginan yang baik, seperti dia itu Allah anugerahkan hafalan Al-Quran, jadi hafidh Al-Quran, dan dia ulangi, beliau ingin seperti itu, maka ini terpuji. Ini namanya hasad, bermakna ghibthah, keinginan yang baik. Lain halnya kalau keinginan yang buruk supaya hilang dari dia, itu haram hukumnya. Kalau keinginan yang baik seperti itu, maka yuthabu alaihi wa yujaru, itu dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana ala halatin sayyi'atin, kalau keinginannya itu buruk, supaya hilang nikmat dari diri dia, fahuwa tamanna madzbubun yu'akhidhu bihi, itu namanya keinginan yang buruk. Keinginan seperti itu akan disiksa di akhirat nanti. Jadi hasad di dalam hadis ini bermakna ghibthah, keinginan baik supaya dia bisa mengerjakannya. Kalau hasad tamanna untuk hilang
nikmat yang Allah berikan pada diri seseorang niatnya buruk, maka hasad seperti ini nanti disiksa di akhirat nanti. Tidak boleh, itu haram hukumnya. Maka hadis di sini la hasada illa fitnatain, maksudnya hasad yang bermakna ghibthah, keinginan baik. Kalau keinginan buruk hilang nikmat itu haram. Paham enggak? Takrar.